Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, bertemu kembali di Ngopi Pagi bareng Profesor Zudan. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah perkawinan dan perceraian. Dan ada yang menarik, ada tambahan tentang perjanjian perkawinan. Ini mungkin ada semacam menyangkut harta atau menyangkut sesuatu yang diperjanjikan di awal. Mungkin karena memang tim redaksi mempersiapkannya dengan judul perkawinan dan perceraian serta perjanjian perkawinan. Karena kalau mau akad nikah atau mau perkawinan pasti ada janjian tanggal berapa, kemudian dicatatkan di mana dan seterusnya. Tapi karena ini secara khusus bahasanya perjanjian perkawinan, kayaknya ini ada sesuatu yang lain dari satu peristiwa perkawinan itu. Mungkin ada hal yang diperjanjikan di awal sebelum perkawinan. Oke, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suryo Koco dan rekan-rekan semuanya. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, dan jangan lupa selalu melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan selalu memakai masker. Semoga pagi ini kita semua berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam menunaikan tugas-tugas kita semuanya. Sehat Mas Suryo Koco? Ya, Prof, ini ada yang menarik ini. Perkawinan perceraian mungkin kita sering juga dengar gitu kan. Perjanjian perkawinan kayaknya saya banyak dengarnya itu urusannya artis-artis ini. Mungkin Prof Zudan boleh berbagi pengantar ini perkawinan, perceraian dan perjanjian perkawinan ini seperti apa? Karena kalau yang saya tahu sepertinya kalau di kampung-kampung kayaknya nggak ada perjanjian khusus sebelum menikah dan seterusnya. Tapi mungkin dengan kondisi-kondisi saat ini ada beberapa hal yang memang kemudian ada yang diperjanjikan sebelum perkawinan. Kalau janjinya sudah jelas kalau di Islam itu maharnya apa, kemudian janjiannya dibayar lunas atau dibayar dicicil kan itu. Maka Prof, silakan. Ya. Selamat pagi rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia, rekan-rekan TV Desa, Mas Suryo Koco dan tim, rekan-rekan media Dukcapil, sahabat Dukcapil, dan seluruh pemirsa TV Desa. Pagi hari ini kita khusus membahas 3 topik yang saling berkaitan. Perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin. Nah, 3 topik ini kita angkat dan kita bahas hari ini karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Salah satu revolusi dalam hidup manusia. Ini Mas Suryo Koco, saya menyebutnya revolusi. Peristiwa sangat besar di dalam hidup manusia itu adalah saat terjadinya satu tindakan hukum yang menyebabkan dari yang haram menjadi halal. Nah, ini revolusi besar ini. Haram menjadi halal. Apa itu tindakan hukum yang dilakukan? Yaitu perkawinan. Nah, ini sebuah ikatan suci yang harus dijaga dan negara secara filosofis memberikan perlindungannya. Maka dalam tahapan-tahapan perkawinan, andai kemudian nanti terjadi perceraian, negara ingin terus memberikan penegasan-penegasan berupa pengakuan secara hukum, perlindungan secara hukum, sampai ketika pasangan ini ingin membuat ikatan-ikatan berupa perjanjian. Misalnya tentang harta perkawinannya. Maka negara di titik pertama secara filosofis melalui pencatatan perkawinan ini, negara ingin memberikan satu bentuk perlindungan dengan dokumen perkawinan. Maka kepada seluruh warga negara, syarat-syarat untuk bisa melangsungkan perkawinan harus dipersiapkan dengan benar. Mulai dari syarat usia, syarat dokumen,
kemudian keterbukaan antar pasangan, ini perlu disampaikan. Saya tidak semata-mata normatif, ya, karena syarat keterbukaan ini menjadi penting. Kepada calon istri dijelaskan bagaimana posisi suaminya, pekerjaannya apa, duda atau masih bujang, itu perlu dijelaskan kepada calon pasangannya, sehingga tidak ada yang tertipu. Demikian juga si calon mempelai laki-laki harus dijelaskan oleh si calon mempelai perempuan. Saat menikah ini masih gadis atau sudah janda, sudah punya anak sebelumnya, atau memang masih belum punya anak, sehingga di belakang tidak ada yang merasa tertipu sehingga melakukan pembatalan perkawinan. Karena ada setelah menikah ternyata yang disampaikan di awal tidak sesuai dengan fakta, ada pihak yang melakukan pembatalan perkawinan. Nah, dalam proses-proses ini maka negara ikut turun di dalam pengadministrasian. Karena kalau kita melihat syarat sahnya di dalam perkawinan itu adalah adanya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh agama, syarat sahnya itu sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian negara melakukan pencatatan. Nah, pencatatan perkawinan ini menjadi penting agar aspek kepastian hukumnya, siapa suaminya, siapa istrinya, sampai kemudian kepada anak-anaknya itu terjaga dengan baik. Nah, siapa yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan? Di Indonesia itu dibagi menjadi dua institusi. Yang pertama adalah untuk yang beragama Islam, pencatatannya di institusi Kementerian Agama. Di daerah berada di kantor urusan agama. Kemudian yang beragama non-Islam dicatat di Kementerian Dalam Negeri melalui jajaran Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk yang beragama non-Islam. Jadi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicatat di Dinas Dukcapil. Inilah kewenangan kelembagaan. Kemudian di mana tempat mencatatnya? Menggunakan asas domisili. Apabila kedua pasangannya berada di kabupaten yang sama, dicatat di Dinas Dukcapil kabupaten itu, tidak ada persoalan. Tetapi kalau pasangannya memiliki alamat yang berbeda, satu tinggal di Lampung, alamatnya di Kota Bandar Lampung, yang satu alamatnya di Kota Tangerang Selatan, silakan. Pasangan calon ini boleh memilih di salah satu tempat sesuai alamat kartu keluarganya atau alamat KTP-nya. Nah, inilah dua hal pokok yang perlu kita ketahui. Dan andai ada persoalan, kemudian pasangan itu melakukan perceraian. Nah, perceraian pencatatannya sama. Untuk yang beragama Islam, ya, kemudian dicatat di KUA. Setelah ada putusan dari pengadilan agama, akte cerainya harus dilaporkan ke KUA. Kemudian yang beragama non-Islam, setelah cerai dari pengadilan negeri, kemudian dibawalah putusan perceraian itu ke Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akte perceraian. Jadi inilah kelembagaannya, yang menikahkan, yang mencatat pernikahannya juga sudah dibagi, yang mencatat perceraiannya juga sudah dibagi. Nah, kemudian implikasi administrasi kependudukannya seperti apa? Karena tadi pencatatan perkawinan dan perceraian yang non-muslim, yang beragama Islam itu di Kementerian Agama, di KUA, sedangkan database kependudukan ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini harus dilakukan integrasi data. Apabila tidak ada integrasi data, akan ada misinterpretasi data atau bisa jadi misinformasi data. Karena apa? Data di Dukcapil yang beragama Islam masih bujangan, padahal data di KUA yang bersangkutan sudah memiliki buku nikah. Termasuk yang bercerai. Bercerai yang beragama Islam sudah memiliki akte cerai, tapi belum didata di dalam database Dukcapil. Nah, oleh karena itu, ada dua yang harus dilakukan. Masyarakatnya aktif melapor ke Dinas Dukcapil, itu langkah pertama. Yang kedua, dua lembaga
kantor agama kabupaten dan dinas dukcapil kabupaten, kedua-duanya proaktif untuk mengintegrasikan data. Secara nasional, Dirjen Dukcapil dengan Dirjen Bimas Islam juga sudah mulai mengintegrasikan data, tetapi belum bisa semua KUA. Nah, oleh karena itu kabupaten kota bisa melakukan sendiri proses ini sebelum terjadi integrasi data secara nasional. Nah, untuk itu, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, langkah proaktif ini harus segera dilakukan. Karena apa? Jangan sampai data realnya sudah terjadi peristiwa perkawinan, sudah terjadi peristiwa perceraian, tetapi di dalam database kependudukannya masih belum terjadi peristiwa itu. Nah, inilah di titik 2 yang pertama, perkawinan dan perceraian. Yang ketiga, tentang perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini dibolehkan di dalam praktek sistem hukum Indonesia. Ada yang merasakan begini, nggak enak, masa suami istri tidak saling percaya, mengapa harus ada perjanjian kawin? Silahkan. Yang tidak membuat perjanjian kawin tidak apa-apa. Kemudian yang menikah, sebelum menikah dua-duanya sudah kaya raya. Masing-masing punya hutang-hutang sendiri-sendiri. Suami istri merasa mengatakan, saya nggak enak kalau harus menanggung hutangmu. Si istri juga merasa, saya nggak enak kalau harus nanti menanggung hutangmu. Dilakukan perjanjian kawin. Boleh. Nah, tugas Dukcapil adalah mencatat terjadinya perjanjian perkawinan itu. Nah, perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum terjadi perkawinan, setelah terjadi perkawinan, ya pada saat perkawinan masih berlangsung. Jadi bisa dilakukan di awal sebelum terjadi perjanjian, sebelum terjadi perkawinan, dan dilakukan pada saat perkawinan ini masih berlangsung. Kalau sudah terjadi perceraian, tidak boleh dilakukan perjanjian perkawinan. Nah, tugas Dukcapil hanya mencatat perjanjian kawin yang sudah dilakukan di notaris. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur juga kapan perjanjian perkawinan itu dilakukan. Nah, ini Mas Suryo Koco pengantar awal, karena di titik 3 titik ini banyak sekali problem-problem yang terjadi di lapangan. Sehingga nanti kita perlu membahas secara lebih detail. Ada kawan-kawan saya, Bu Christine, Direktur Capil, ada Bu Santi yang juga menangani kasus-kasus ini secara detail. Nanti bisa menjelaskan secara lebih detail syarat pernikahan itu perlu apa. KTP, KK, foto, ya. Kalau untuk bercerai pencatatannya bagaimana? Lanjutkan, bagaimana mencatatnya dalam kartu keluarga? Kalau nikahnya siri. Nah, kalau nikahnya siri, cerainya bagaimana? Nah, ini bagaimana problem antara KUA? Di KUA kalau nikahnya siri, cerainya siri, kemudian orangnya mau nikah lagi. Padahal di dalam kartu keluarga, itu dia sudah punya anak. Hasil dari nikah siri. Kemudian nikah sirinya dia sudah cerai. Nah, inilah problem-problem di lapangan yang perlu kita urai dan perlu kita diskusikan pagi hari ini. Asik betul topik ini, Mas Suryo Koco. Demikian dari saya. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.